Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 beranggotakan Muhammad Bagus Kurniawan dan Muhammad Khairul Rifai. Kami akan mempresentasikan makalah kami mengenai Wahdatul Wujud dan Insan Kamil. Wahdatul al-wujud dan insan kamil. Artinya satu atau kesatuan, dan al-wujud artinya wujud atau ada. Diterjemahkan kesatuan wujud yang ada. Al-wujud menggunakan isim makrifat yang bermakna wujud yang sudah jelas. Artinya al-wujud yang dimaksud di sini adalah Allah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Wahdatul Wujud di dalam bahasa Jawa, manunggaling kawula lan Gusti, adalah doktrin yang muncul jauh setelah Rasulullah wafat. Doktrin ini dipelopori oleh Ibnu Arabi yang condong kepada panteisme karena mengatakan makhluk Allah adalah makhluk, sedangkan Allah berfirman bahwa Dia berbeda dengan makhluknya, baik wujud zat maupun sifat. Wahdatul wujud sendiri artinya bersatunya Tuhan dengan manusia yang telah mencapai hakiki atau dipercaya telah suci. 2. Secara istilah, A. Ibnu al-Arabi. Menurut Ibnu Arabi, wahdatul wujud adalah wujud yang semua yang ada ini hanyalah satu, dan pada hakikatnya wujud makhluk adalah wujud kholq pula. Tidak ada perbedaan di antaranya dari segi hakikatnya, dan kalaupun dilihat dari sudut pandang panca indera, wujud alam pada hakikatnya adalah wujud Allah, dan Allah adalah hakikat alam. Tidak ada perbedaan antara wujud yang qadim dengan yang baru, atau dengan kata lain tidak. Meskipun doktrin wahdat al-wujud dihubungkan dengan Ibnu Arabi, doktrin yang kira-kira sama atau senada dengannya telah diajarkan beberapa sufi jauh sebelum Ibnu Arabi. Di antaranya yaitu A. Ma'ruf al-Karhi, seseorang sufi terkenal di Baghdad yang hidup 4 abad, dari 200 Hijriah sampai 815 Hijriah. Sebelum Ibnu Arabi dianggap pertama kali mengungkapkan syahadat dengan kata-kata tidak sesuatu pun dalam wujud kecuali Allah. B. Abu Abbas Qasab, hidup pada abad ke-4 sampai abad ke-10, mengungkapkan kata-kata senada. Tidak sesuatu pun dalam dua dunia kecuali Tuhanku. Segala sesuatu yang ada atau mawjud atau mawjudat, segala sesuatu selain wujudnya adalah tiada atau makdum. C. Kuat Abdallah Ansari, hidup pada 481 sampai 1089, menyatakan bahwa tauhid orang-orang terpilih adalah doktrin tiada sesuatu pun selain Dia. Jika ia dianjurkan, pertanyaannya, apa tauhid itu?
Ia menjawab, Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang lain adalah kebodohan atau hawas. D. Sufi lain sebelum Ibnu Arabi yang lebih kurang mengemukakan pernyataan-pernyataan yang dianggap mengandung doktrin wahdat al-wujud ialah Abu Hamid al-Ghazali. Hidup pada 505 Hijriah sampai 1111 dalam Hikayat Al-Anwar dan Ishaq Ulum al-Din, termasuk juga saudaranya Ahmad al-Ghazali. Hidupnya pada abad 520 Hijriah sampai 1126 Hijriah, dan Ayun al-Qudat Hamdani hidup pada 526 Hijriah sampai 1132 Hijriah. Ibnu Sholeh dan Al-Qostari, pemikirannya atau doktrin tentang wahdatul wujud. Paham wahdat al-wujud yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi dapat dijelaskan seperti berikut, bahwa wujud yang mahakiki itu hanyalah satu, walaupun ada banyak macam penampakan keluarnya. Artinya bahwa makhluk adalah aspek lainnya, sedangkan aspek batin dari segala sesuatu ini adalah Allah. Dengan demikian dari segi hakikat tidak ada perbedaan antara kholaq dan makhluk. Kaum Sufi menampaki jalan yang berbeda untuk menuju hakikat. Mereka tidak menggunakan akal dan rasio untuk sampai pada hakikat. Akan tetapi akal bukan satu-satunya jalan untuk menuju hakikat. Karena kita sering melihat sesuatu yang di luar jangkauan akal dalam hidup ini. Jalan yang ditempuh kaum Sufi untuk menuju hakikat seperti kasfat, zauqi, iyan, musahadah dan sebagainya dinilai sebagai sesuatu yang samar, tidak mempunyai batasan dan kaidah pasti, bahkan seringkali bercampur dengan adapun mimpi kholaknya dan angan-angan. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa media-media tersebut telah mampu menuntun manusia untuk memecahkan sesuatu tidak bisa dipercayakan oleh akal dan hukum-hukum fisika. Tulisan ini akan mengkaji gagasan-gagasan dua tokoh tasawuf besar, yaitu Ibnu Arabi dan Ibnu Farid yang hidup pada abad ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Bagus Kurniawan akan mempresentasikan mengenai insan kamil. Secara bahasa, dalam teologi Islam, al-insan al-kamil juga diterjemahkan sebagai insan kamil. Dalam bahasa Persia, Turki, dan Urdu adalah istilah yang digunakan sebagai gelar kehormatan untuk menggambarkan Nabi Muhammad. Ini adalah ungkapan bahasa Arab yang berarti orang yang telah mencapai kesempurnaan. Bagi para sufi, insan kamil adalah fokus penampakan mazhar diri Tuhan yang paling sempurna, meliputi nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia sebagai makhluk yang memiliki keunggulan, tafadhul atau ahsani takhwim, ciptaan paling sempurna, menurut istilah Al-Quran. Disebut demikian karena di antara makhluk Tuhan, manusialah yang paling siap menerima nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Makhluk lainnya hanya bisa menampakkan bagian-bagian tertentu. Menurut Al-Quran, Quran Surah At-Tin ayat 4, manusia diciptakan paling sempurna. Laqad khalaqna
insana fi ahsani taqwin. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Menurut para tokoh, salah satunya menurut Muhyiddin Ibnu Arabi, insan kamil ialah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujud ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan, yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Adapun kesempurnaan dari pengetahuannya ialah karena dia telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi, yakni menyadari kesatuan esensi dengan Tuhan yang disebut makrifat. Kesempurnaan insan kamil itu pada dasarnya disebabkan karena dirinya Tuhan bertakjil secara sempurna melalui hakikat Muhammad. Al-Haqi Al-Muhammadiyah. Hakikat Muhammad merupakan wadah tajalli Tuhan yang paling sempurna. Jadi dari satu sisi, insan kamil merupakan wadah tajalli Tuhan yang paling paripurna. Sementara di sisi lain, ia merupakan miniatur dari segenap jagat raya, karena pada dirinya terproyeksi segenap realitas individu dari alam semesta, baik alam fisika maupun metafisika. D. Ciri-ciri insan kamil. Dalam buku Akhlak Tasawuf karya Abuddin Nata dijelaskan, terdapat beberapa ciri. Pertama, berfungsi akalnya secara optimal, yakni akal yang berfungsi itu dapat mengetahui segala perbuatan baik seperti adil, jujur, berakhlak sesuai dengan esensi yang merasa wajib melakukan itu. Kedua, berfungsi intuisinya. Intuisi dalam pandangan Ibnu Sina disebut jiwa manusia. Menurutnya, jika yang berpengaruh dalam diri manusia adalah jiwa manusia, maka orang itu hampir menyerupai malaikat yang mendekati kesempurnaan. Ketiga, mampu menciptakan budaya sebagai bentuk pengalaman dan berbagai potensi yang terdapat pada dirinya sebagai insan. Manusia yang sempurna adalah manusia yang mampu mendayagunakan seluruh potensi rohaniyahnya secara optimal. Keempat, menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan. Manusia termasuk makhluk yang mempunyai naluri ketuhanan, fitrah. Maka ia cenderung kepada hal-hal yang berupa yang berasal dari Tuhan dan mengimaninya. Sifat-sifat tersebut menyebabkan ia menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Manusia sebagai khalifah yang demikian itu merupakan gambaran yang ideal, yaitu manusia yang berusaha menentukan nasibnya sendiri, baik sebagai kelompok masyarakat maupun sebagai individu yang memiliki tanggung jawab atas kehendak yang bebas. Manusia yang insan kamil, meskipun memiliki kebebasan, namun pasti mengendalikan dirinya dari hal-hal yang celaka. Kesimpulan. Secara bahasa, wahdatul wujud terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu wahdat al-wujud. Wahdat artinya sendiri, tunggal, atau kesatuan, sedangkan al-wujud artinya ada. Dengan demikian, wahdatul wujud berarti adalah kesatuan wujud. Menurut istilah kalangan ulama klasik, ada yang mengartikan wahdatul sebagai sesuatu yang zatnya tidak dapat dibagi-bagi pada bagian yang lebih kecil. Selain kata wahdat digunakan pula oleh para ahli filsafat atau sufistik sebagai sesuatu kesatuan antar materi dan roh, substansi, hakikat, dan forma bentuk, antara yang tampak lahir dan yang batin, antara alam dan Allah, karena alam dari segi hakikatnya khodim dan berasal dari Tuhan. Sedangkan insanul kamil merupakan suatu sosok manusia yang mempunyai kepribadian muslim yang sempurna. Insan berarti menunjukkan arti manusia secara totalitas yang secara langsung mengarah pada totalitas, bukan fisiknya, namun dari segi sifatnya. Sedangkan kata yang berarti sempurna, hal ini digunakan untuk menunjukkan pada zat dan sifat. Sekian dari
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan kesalahannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.